Selamat datang kembali wahai jagoan Budayanti. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedikit terkejut begitu melihat wujud asli dari Long Yi. Bahkan sosok-sosok yang berada di alam dewa kuno juga pada saat ini terkejut dengan kemunculan naga Long Yi. Namun sesaat kemudian ledakan pada saat ini kembali terjadi dengan wujud asli Long Yi di udara yang tidak bertahan lama. Pada akhirnya dua dewa Taiksu sebelumnya benar-benar langsung ditelan oleh Long Yi. Selanjutnya Long Yi pada saat ini segera berubah menjadi bentuk manusia dan datang kembali ke sisi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan tampak terlihat bangga dengan apa yang baru saja ditunjukkan oleh Long Yi. Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya belum pernah melihat seperti apa Zhu Jiuying. Sesungguhnya dirinya tidak menyangka bahwa penampilan Long Yi ini benar-benar terlihat begitu tampan. Long Yi menggaruk kelapanya sambil sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera mulai berbicara. Long Yi berkata bahwa sebenarnya dirinya tidak terlalu menyukai bentuk aslinya. Tubuh ini terasa terlalu besar dan masih bisa berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan pelatihanan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum dan menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Long Yi. Xiao Yan lanjut berkata kepada Long Yi bahwa mulai saat ini Long Yi hanya perlu mengikuti alurnya ketika Long Yi melakukan pelatihan. Long Yi juga hanya bisa mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Segera setelah itu pada saat ini Xiao Yan pada akhirnya kembali berkumpul dengan semua orang. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak tinggal lebih lama sebelum akhirnya memutuskan untuk berangkat. Xiao Yan segera bergegas ke arah paviliun Qianji. Begitu Xiao Yan sampai dan bertemu dengan Yang Mulia Ratu, Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini harus pergi. Tetapi sebelum pergi ada satu hal lagi yang ingin Xiao Yan serahkan kepada Yang Mulia Ratu untuk diputuskan. Yang Mulia Ratu pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan serius dan berkata bahwa suaminya bisa memberitahu sesegera mungkin kepada Yang Mulia Ratu. Lengan Xiao Yan pada akhir seketika bersinar terang ketika Xiao Yan mengeluarkan labu dewa bermata 9. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan telah menyadari meskipun labu dewa bermata 9 ini kuat, beberapa senior sebelumnya telah bertindak dengan begitu berhati-hati. Mereka tentu menyadari bahwa wilayah ini bukanlah mereka sendiri. Dunia yang luas telah dihancurkan, oleh karena itu mereka sendiri tidak memiliki dunia untuk bisa diandalkan. Dengan kekuatan mereka yang semakin melemah, mereka tidak bisa meningkatkan kekuatan mereka karena mereka berada di sensi. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali berkata dengan serius kepada Yang Mulia Ratu. Xiao Yan menjelaskan bahwa di dalam labu dewa bermata 9 ini ada senior-senior dari dunia yang luas. Xiao Yan ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior yang telah membantu Xiao Yan selama periode waktu ini. Xiao Yan berpikir karena mereka pada saat ini tetap tinggal di sensi dan dunia yang luas telah dihancurkan oleh Taiksu, para senior ini pasti ingin membalaskan dendam dari dunia mereka. Selain itu mulai saat ini para senior juga akan bisa tinggal di sensi dan dapat membantu sensi ketika saatnya tiba. Begitu Xiao Yan selesai berbicara pada saat ini beberapa garis asap hijau terbang keluar dari labu dewa bermata 9. Total ada 6 senior dan pada saat ini semuanya telah berada di hadapan Yang Mulia Ratu. Sudut mulut Yang Mulia Ratu pada saat ini perlahan terangkat ketika menyambut ke-6 sosok tersebut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini dengan hormat segera menangkupkan tangannya ke arah para senior labu dewa bermata 9. Xiao Yan lanjut memperkenalkan identitas dari Yang Mulia Ratu. Xiao Yan berkata bahwa ini adalah Yang Mulia Ratu dari Sensi. Xiao Yan pada saat ini ingin mengucapkan terima kasih kepada para senior atas bantuan mereka yang tidak terhitung jumlahnya selama ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, rubah iblis berekor 9 memandang ke arah Xiao Yan dan sedikit tersenyum dengan cara yang menawan. Sosoknya lanjut berkata bahwa saudara Xiao Yan tidak perlu bersikap sopan.
akan lebih baik jika dirinya pada saat ini bisa memberi hadiah kepada rubah iblis berekor 9. Dewa Kematian juga pada saat ini segera berbicara dengan terus terang bahwa Xiao Yan tidak harus bersikap sopan kepada mereka. Xiao Yan juga tentu tahu apa tujuan sesungguhnya dari mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka pada saat ini hanya membantu Xiao Yan untuk bisa bertahan hidup. Xiao Yan pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Dewa Kematian. Xiao Yan lanjut berkata bahwa para senior pada saat ini jangan khawatir karena mereka bergabung dengan Sensi maka mereka akan berjuang demi Sensi. Tentu saja Xiao Yan juga tahu bahwa alasan sebenarnya dari senior juga untuk membalaskan dendam dunia yang luas. Sekarang Taiksu adalah musuh bersama dari dunia mereka dan Xiao Yan berharap mereka akan bisa melihat hari ketika Taiksu dihancurkan. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan segera menatap ke arah Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada saat ini tidak tahu bagaimana menghadapi para senior dari dunia yang luas ini. Jika mereka tidak mendapatkan persetujuan Sensi bahkan jika mereka memiliki sumber daya yang besar akan lebih sulit bagi mereka untuk bisa menerobos di dunia Sensi. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya mengangguk begitu ditatap oleh Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa selanjutnya semuanya bisa diserahkan kepada Yang Mulia Ratu. Selanjutnya mereka bisa tinggal di alam dewa kuno dan jangan meninggalkan alam dewa kuno sebelum kekuatan mereka stabil. Yang Mulia Ratu pada saat ini berharap mereka akan mengerti dengan rencana dari Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun menghela nafas lega dan kembali menangkupkan tangannya kepada para senior labu dewa bermata 9. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan ingin mengucapkan salam perpisahan kepada para senior. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Dewa Kematian pada saat ini tiba-tiba melambaikan tangannya dan melemparkan labu dewa bermata 9 ke hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun setelah menerima labu dewa bermata 9. Sementara itu Dewa Kematian pada saat ini segera berkata bahwa ada 3 orang lagi di dalam. Mereka pada saat ini masih tidak mau keluar. Simpan saja labu dewa bermata 9 ini bersama dengan Xiao Yan. Begitu Xiao Yan dalam bahaya mungkin saja mereka akan mengambil tindakan. Xiao Yan pada akhirnya mengerti apa yang dimaksud oleh Dewa Kematian dan sedikit mengangguk. Xiao Yan segera memasukkan labu dewa bermata 9 ke dalam cincin penyimpanan. Setelah itu Yang Mulia Ratu segera mengatur agar orang-orang ini dipimpin ke pavilion yang telah disiapkan. Begitu semua orang pergi, Yang Mulia Ratu pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan bertanya. Yang Mulia Ratu bertanya apakah benar orang-orang ini telah banyak membantu Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk dengan cepat karena memang sosok-sosok senior ini telah membantu Xiao Yan berkali-kali. Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan berkata pantas saja aura di tubuh mereka begitu lemah. Kekuatan keabadian mereka hampir habis dan jika tidak diisi kembali tepat waktu, maka dikhawatirkan nyawa mereka akan segera menghilang. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa hal ini akan benar-benar berakibat begitu serius. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Yang Mulia Ratu kembali bertanya kepada Xiao Yan apakah ada hal lain yang perlu diatur oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dengan sedikit penyesalan karena Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus segera pergi. Namun Xiao Yan pada saat ini masih belum mengetahui kondisi kedua anaknya dan Xiao Yan sedikit khawatir. Melihat Xiao Yan yang terdiam, Yang Mulia Ratu pada saat ini segera berkata agar Xiao Yan tidak perlu mengkhawatirkan Xiao Xiao dan Xiao Lin. Mereka telah meninggalkan alam dewa kuno belum lama ini dan pergi menjelajah. Istri-istri Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mencegah mereka tetapi mereka masih tetap tidak mau mendengarkan. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu.
Yang membuat Yang Mulia Ratu pada saat ini heran adalah mengapa dirinya bisa mengetahui isi kepala dari Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya, mungkinkah Yang Mulia Ratu bisa membaca pikiran Xiao Yan? Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum dan segera menggelengkan kepalanya. Yang Mulia Ratu lanjut berkata bahwa dirinya hanya baru saja memperhitungkan situasi Xiao Yan. Semua orang yang Xiao Yan ingin temui pada saat ini benar-benar telah terlaksana. Hanya 2 orang ini yang belum Xiao Yan temui, dan hal terakhir yang Xiao Yan khawatirkan tentu saja adalah keduanya. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali berkata bahwa jika Xiao Yan ingin bertemu dengan mereka, maka hal ini tidaklah sulit karena mereka tidak jauh dari alam dewa kuno. Selain itu sepertinya mereka juga pada saat ini sedikit menemukan permasalahan. Xiao Yan sedikit mengurutkan kening mendengar hal ini sebelum akhirnya Xiao Yan berkata, jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan merepotkan Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu pada akhirnya segera berdiri sebelum akhirnya keduanya pada saat ini kembali mulai menaiki Fearless Art. Sementara itu di sisi lain tidak jauh dari alam dewa kuno terlihat 2 sosok yang pada saat ini dikejar oleh beberapa sosok. Sesosok wanita dan sesosok pria pada saat ini tampak terlihat kewalahan dikejar oleh sosok-sosok misterius. Jika diperhatikan lebih dekat, sosok yang pada saat ini melarikan diri tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Lin dan Xiao Xiao. Keduanya pada saat ini berhadapan dengan para anggota dari Mansion Surgawi dan keduanya tampak benar-benar dirugikan. Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini berusaha melarikan diri dari kejaran para prajurit Mansion Surgawi. Xiao Xiao pada saat ini segera berkata kepada Xiao Lin bahwa tidak jauh di sini ada formasi dan mereka harus bergegas ke formasi tersebut. Hanya dengan cara itulah mereka akan bisa melarikan diri dari pengejaran para makhluk tidak berjiwa ini. Xiao Lin pada saat ini sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Xiao. Keduanya pada akhirnya segera mempercepat pergerakan mereka sebelum akhirnya mereka sampai di dekat formasi. Xiao Xiao segera berkata kepada Xiao Lin agar Xiao Lin mengatur formasi sementara Xiao Xiao berhadapan dengan para prajurit Mansion Surgawi. Xiao Lin menggertakkan giginya dan pada saat ini segera bergegas mengikuti apa yang dikatakan oleh Xiao Xiao. Sementara itu di kejauhan pada saat ini para prajurit dari Mansion Surgawi benar-benar tampak terlihat ganas ketika mereka mendekati Xiao Xiao. Tanpa banyak penundaan mereka pada saat ini segera melesatkan serangan ke arah Xiao Xiao. Pertempuran di antara kedua belah pihak segera terjadi dengan Xiao Xiao yang pada saat ini kembali dirugikan. Melihat apa yang pada saat ini terjadi kepada Xiao Xiao, tentu saja Xiao Lin tidak bisa tinggal diam dan segera berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Xiao Lin pada akhirnya tidak menyelesaikan formasi dan segera bergegas untuk menyelamatkan Xiao Xiao. Pertempuran kembali terjadi dengan Xiao Xiao dan Xiao Lin yang pada saat ini benar-benar terlihat tampak seperti gembel. Mereka benar-benar kesulitan untuk berhadapan dengan para roh hantu dari Mansion Surgawi. Dalam waktu singkat keduanya pada saat ini benar-benar tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Xiao Xiao pada saat ini tampak terlihat lemah dan terluka parah ketika menatap ke arah Xiao Lin yang juga terluka parah. Xiao Xiao pada saat ini segera berkata agar Xiao Lin memaafkan Xiao Xiao karena ini semua adalah kesalahan yang dibuat oleh kakaknya. Sebelum sempat Xiao Lin pada saat ini berbicara, pada akhirnya para roh hantu berniat untuk menghabisi keduanya. Mereka pada saat ini segera melakukan tindakan, namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini suara yang berat dan kuat tiba-tiba terdengar di benak Xiao Xiao. Suara tersebut berkata, apakah Putri Xiao Yan akan menyerah begitu saja? Begitu perkataan ini terdengar, aliran kekuatan pada saat ini datang dari tubuhnya. Xiao Xiao tiba-tiba membuka matanya dan dirinya pada saat ini menatap ke arah roh hantu yang menangkap Xiao Lin.
Sosoknya pada saat ini menghilang dan menyisakan kabut berdarah di sekitar. Selanjutnya ledakan kembali terjadi menyebabkan roh hantu yang memegang Xiao Lin pada saat ini juga hancur menjadi kabut berdarah. Mata Xiao Lin pada saat ini berbinar dan tanpa sadar dirinya pada saat ini menggumamkan kata ayah. Sementara itu di sisi lain beberapa roh hantu yang berjaga pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang baru saja muncul dengan penuh amarah. Mereka segera berteriak kepada Xiao Yan siapakah sosok ini dan mengapa dirinya berani memprovokasi mansion surgawi. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan bertanya apakah mansion surgawi begitu kuat. Sementara itu di kejauhan Xiao Lin dan Xiao Xiao pada saat ini sama-sama tertegun begitu melihat kemunculan Xiao Yan. Xiao Lin pun bergumam apakah ini benar-benar ayahnya? Apakah Xiao Lin telah berhalusinasi setelah dirinya jatuh dalam kematian? Gumaman Xiao Lin ini terdengar di telinga Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini tampak terlihat getir. Xiao Yan sedikit menoleh ke arah Xiao Lin dan segera berkata bahwa ayah pada saat ini ingin meminta maaf kepada Lin Er. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan barulah pada saat ini Xiao Lin segera menyadari sosok yang baru saja muncul ini benar-benar ayahnya. Sementara itu di pihak dari para roh hantu pada saat ini tiba-tiba mereka terdiam dan sedikit tertegun. Selanjutnya mereka semua tampak dipenuhi dengan perasaan ketakutan. Mereka pada akhir memutuskan untuk melesat menjauh melarikan diri dari hadapan Xiao Yan. Namun sesungguhnya apa yang pada saat ini mereka takutkan bukanlah sosok Xiao Yan. Yang mereka khawatirkan adalah sosok di belakang mereka yang merupakan Yang Mulia Ratu. Tentu saja para roh hantu dari mansion surgawi telah mengetahui identitas dari Yang Mulia Ratu. Ini jugalah yang pada akhirnya mengakibatkan mereka memutuskan untuk melarikan diri dari medan pertempuran. Namun bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini membiarkan mereka meloloskan diri? Kilatan pada saat ini segera muncul di tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya sosok Xiao Yan menghilang dari pandangan Xiao Xiao dan Xiao Lin. Hanya dalam waktu singkat Xiao Yan pada akhirnya kembali muncul dengan gilatan guntur di hadapan keduanya. Xiao Yan juga pada saat ini telah mengikat beberapa roh hantu yang sebelumnya melarikan diri dengan kekuatan guntur. Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada keduanya bahwa hak untuk menghabisi mereka berada di tangan keduanya. Mulai hari ini mereka bisa mengikuti Xiao Yan untuk menghancurkan semua roh hantu yang berada di bintang ini. Mendengar hal tersebut kemarahan Xiao Lin pada saat ini melonjak dan tiba-tiba dirinya bergegas keluar dengan liar. Dirinya mengayunkan tinjunya ke arah beberapa roh hantu ini. Roh hantu ini juga tidak bisa bergerak dan mereka benar-benar langsung dihancurkan oleh Xiao Lin. Xiao Lin berteriak bahwa dirinya akan menghancurkan mereka sampai habis karena menimbulkan luka pada kakaknya. Ternyata kemarahan Xiao Lin ini bukan karena dirinya terluka melainkan Xiao Xiao lah yang terluka. Mendengar hal tersebut hati Xiao Xiao pada saat ini tertegun sebelum akhirnya Xiao Xiao menghampiri Xiao Lin. Xiao Xiao menepuk bahu Xiao Lin dan berkata bahwa Xiao Lin pada saat ini tidak perlu melakukan hal tersebut. Begitu mendengar perkataan dari Xiao Xiao barulah Xiao Lin pada akhirnya kembali mendapatkan ketenangannya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini api segera menari-nari di ujung jari Xiao Xiao. Keduanya pada saat ini segera menggunakan api untuk membakar semua roh hantu sampai mati. Jeritan melengking sebelum akhirnya menghilang setelah beberapa saat dan api surgawi milik mereka kembali ditarik. Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini saling berpandangan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada keduanya bahwa mereka harus mengikuti ayah. Semua roh hantu di bintang ini harus segera dimusnahkan. Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya keduanya mengikuti Xiao Yan. Begitu Xiao Yan sampai di bintang yang dituju Xiao Yan pada saat ini langsung menghilang. Begitu Xiao Yan muncul Xiao Yan pada saat ini telah membawa sesosok roh hantu dari mansion surgawi.
Sosok yang dibawa oleh Xiao Yan ini adalah sosok yang merupakan penguasa kota di bintang ini. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, dengan cepat Xiao Yan bisa menemukan keberadaan sosok tersebut. Alasan mengapa Xiao Yan langsung mengambil pemimpin dari Mansion Surgawi adalah begitu pemimpin mereka dihajar, maka para prajurit yang tersisa yang berada di tempat ini tentu saja akan segera bergegas. Apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan ini menjadi kenyataan dengan banyak prajurit yang pada saat ini mengelilingi kelompok Xiao Yan. Salah seorang di antara para prajurit ini segera berteriak, siapakah sosok-sosok ini? Berani memprovokasi Mansion Surgawi, mereka benar-benar akan berakhir dengan kematian. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin banyak basa-basi dan Xiao Yan segera memerintahkan keduanya untuk mengambil tindakan. Xiao Yan lanjut menjentikan jarinya dan dua Void God Armor pada saat ini langsung menempel pada tubuh Xiao Xiao dan Xiao Lin. Dua armor ini telah dihancurkan segelnya oleh Gou Yan dan dapat dikendalikan oleh keduanya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa mereka berdua pada saat ini harus menghancurkan para prajurit Mansion Surgawi. Merasakan Void God Armor yang menempel di tubuh masing-masing baik Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini sama-sama sangat gembira. Mereka merasakan kekuatan dahsyat yang dibawa oleh Void God Armor dan ini benar-benar berisi kekuatan keabadian. Mereka berdua sepertinya juga telah mengumpulkan kemarahan untuk waktu yang lama dan mereka pada saat ini segera bergegas menyerang. Xiao Yan memperhatikan keduanya yang melakukan pembantaian para roh dari Mansion Surgawi. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan bergumam bahwa ilmu pedang dari Xiao Xiao ini tampak terlihat rumit. Namun meskipun begitu tidak ada gerakan yang pada saat ini tampak tidak berguna. Pada akhirnya di bawah penyerangan keduanya para roh hantu ini benar-benar langsung dihancurkan. Keduanya pada saat ini kembali mendekat ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya Xiao Lin pada saat ini berbicara. Xiao Lin berkata bahwa ada sebanyak 120 roh hantu di bintang ini yang telah dimusnahkan. Bintang ini sangat dekat dengan alam dewa kuno. Mungkinkah roh hantu ini sedang memata-matai apa yang terjadi di alam dewa kuno? Mendengar hal tersebut Xiao Xiao pada saat ini sedikit mengangguk dan berkata tetapi tidak akan ada ancaman dari Mansion Surgawi. Para informan ini juga telah lama berada di tempat ini. Meskipun mereka mengetahui lokasi dari alam dewa kuno saat ini mereka tidak akan bisa mengetahui informasi apapun dari alam dewa kuno. Begitu keduanya pada saat ini saling berbicara sosok yang mulia ratu juga pada saat ini telah berada di samping mereka. Keduanya pada saat ini seketika menoleh dan segera menangkupkan tangan masing-masing. Keduanya dengan penuh hormat pada saat ini menundukkan kepala ketika menyapa yang mulia ratu. Sang ratu pada saat ini menunjukkan senyum yang sangat lembut sebelum akhirnya meraih lengan Xiao Xiao. Yang mulia ratu sambil tersenyum segera berkata bahwa mereka semua satu keluarga, jangan terlalu sungkan dan mereka bisa memanggil yang mulia ratu dengan sebutan bibi. Begitu mendengar hal ini keduanya pada saat ini tampak terlihat sedikit tertegun. Tentu saja mereka menyadari bahwa identitas dari yang mulia ratu ini berbeda. Yang mulia ratu adalah orang yang dikagumi oleh semua orang di dunia sensi. Begitu mereka pergi ke alam dewa kuno sebelumnya yang mulia ratu juga benar-benar begitu antusias hingga membuat mereka berdua ketakutan. Sekarang yang mulia ratu tampak menjadi semakin antusias dan hal ini membuat mereka berdua sulit untuk menerimanya sementara waktu. Xiao Xiao pada saat ini benar-benar tertegun dengan keraguan dan kebingungan di wajahnya. Tanpa sadar Xiao Xiao pada saat ini menggumamkan kata bibi di hadapan yang mulia ratu. Yang mulia ratu pun tersenyum dan berkata bahwa mereka berdua bisa memanggilnya dengan sebutan bibi Nanfu. Ini terdengar lebih ramah, terlebih lagi mereka semua adalah satu keluarga. Sementara itu di sisi lain dahi Xiao Yan pada saat ini tampak dipenuhi dengan garis-garis hitam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh yang mulia ratu.
Xiao Yan pada akhirnya segera mulai mengalihkan topik pembicaraan dengan sedikit terbatuk sebelum akhirnya melangkah maju. Xiao Yan lanjut berkata bahwa kekuatan mereka berdua telah mencapai level Dogat. Apakah mereka telah memberitahu guru mereka ketika mereka meninggalkan alam Dewa Api kuno? Xiao pada saat ini segera berkata dengan suara rendah bahwa guru mengetahui mereka berada di alam Dewa kuno. Guru tidak tahu bahwa mereka pada saat ini memutuskan untuk keluar mencari pengalaman. Mereka benar-benar selalu dilindungi baik itu di alam Dewa Api kuno ataupun di luar alam Dewa kuno. Oleh karena itu mereka berniat untuk keluar demi mencari pengalaman nyata di dunia. Dirinya benar tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan roh hantu dari mansion surgawi di tempat ini. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah itu memang benar. Selanjutnya Xiao Yan mendekati Xiao dan Xiao Lin dan tampak terlihat akan memarahi keduanya. Keduanya pada saat ini terdiam sambil menundukkan kepala dan begitu Xiao Yan mendekat Xiao Yan menepuk bahu keduanya sambil tersenyum dan Xiao Yan tidak memarahi mereka. Keduanya seketika menatap ke arah Xiao Yan sementara Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa mereka harus bersikap berani, begitulah seharusnya putra dan putri Xiao Yan bersikap di dunia ini. Jika mereka berani dan benar-benar tidak takut untuk bertarung, maka kali ini ayah juga akan memberikan mereka 2 harta karun penyelamat nyawa. Karena mereka telah memilih jalan mereka sendiri maka mereka harus maju dengan berani. Hanya dengan berani meninggalkan tempat penampungan mereka berdua mereka akan bisa menjadi orang yang benar-benar kuat di masa depan. Keduanya pada saat ini tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini lanjut berkata bahwa karena mereka semua memiliki api surgawi di tubuh mereka, maka sekarang Xiao Yan bisa memberi mereka sub api yang levelnya lebih tinggi daripada api surgawi. Xiao Yan lanjut mengeluarkan api hitam dan berkata bahwa api ini disebut dengan api keabadian. Xiao Yan pada saat ini akan memberikan api keabadian ini kepada Xiao. Xiao Yan pun melambaikan tangan dan sub jantung api hitam keabadian pada saat ini segera bergegas menuju ke arah Xiao. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Lin. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Lin memiliki beberapa bakat dalam pelatihan fisik, sekarang dirinya juga memiliki api surgawi. Jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan memberinya jantung guntur yang disebut dengan jantung guntur surgawi penghancur kehampaan. Guntur ini sangat sombong dan Xiao Yan akan menekan energinya untuk sementara di tubuh Xiao Lin. Kekuatan ini tidak akan meledak sampai Xiao Lin benar-benar bisa mengendalikannya sepenuhnya. Keduanya pada saat ini tampak terlihat senang melihat 2 benda yang sangat kuat yang mengapung di hadapan mereka berdua. Hal yang diberikan oleh Xiao Yan dan ini tidak diragukan lagi merupakan berkah besar bagi keduanya. Guntur dan gumpalan api pada akhirnya segera menyatu ke dalam tubuh keduanya. Lautan origin Qi di tubuh keduanya pada saat ini tampak sangat terstimulasi dan mulai tumbuh secara gila-gilaan. Segera aura kedua sosok tersebut ditransmisikan ke Dogat Bintang 2 dan pada saat yang bersamaan kesengsaraan dewa juga muncul. Pikiran Xiao Yan pada saat ini bergerak dan pikiran Xiao Yan memasuki alam kesengsaraan 2 sosok tersebut. Tentu saja karena perkenalan antara Ji dan Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan bisa memasuki alam kesengsaraan yang dibentuk oleh Ji dengan begitu lancar. Namun Xiao Yan pada saat ini tidak mengambil tindakan dan hanya memperhatikan keduanya. Ji juga pada saat ini tentu saja menyadari kehadiran Xiao Yan. Ji pun bergumam bahwa sepertinya dirinya harus membiarkan mereka berdua lewat tetapi sebelum itu mereka masih harus menunjukkan keinginan yang cukup kuat. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum dan Xiao Yan terus-menerus memperhatikan apa yang dilakukan oleh keduanya. Dalam waktu singkat pada akhirnya keduanya yang baru saja menerobos ke Dogat Bintang 2 pada saat ini benar-benar telah kembali mendapatkan berkah.
Dengan apa yang baru saja diberikan oleh Xiao Yan, kekuatan mereka pada saat ini berhasil menerobos ke Dogat Bintang 3. Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan mengucapkan terima kasih. Xiao Yan pada saat ini tersenyum masam dan berkata agar Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini memaafkan ayah. Begitu mereka menginjakkan kaki di jalur kultivasi ini, Xiao Yan benar-benar telah memakan waktu yang sangat lama di luar. Xiao Yan benar-benar tidak bisa menjaga mereka berdua di dalam proses kultivasi. Xiao Yan berharap keduanya pada saat ini tidak akan menyalahkan ayah. Wajah Xiao Xiao pada saat ini dipenuhi dengan senyum sebelum akhirnya berkata bahwa mereka semua tahu ayah adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka pada saat ini bisa menyalahkan ayah? Selanjutnya Xiao Xiao pada saat ini sedikit tersenyum manis dan malu ketika menundukkan kelapanya di hadapan Xiao Yan. Kecantikan Xiao Xiao ini sangat mirip dengan ibunya dan sosoknya juga tampak terlihat sangat seksi, namun sepertinya tidak menyukai pakaian seksi dan dirinya lebih memilih untuk mengenakan jubah hitam polos. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada keduanya apakah rencana mereka selanjutnya. Xiao Xiao pada saat ini memandang ke arah Xiao Lin sebelum akhirnya Xiao Xiao berkata bahwa mereka akan kembali ke klan Dewa Api kuno. Guru dan yang lainnya juga seharusnya mengkhawatirkan mereka berdua. Begitu Xiao Xiao selesai berbicara, Xiao Lin di sampingnya pada saat ini tampak terlihat tidak mau melakukan hal tersebut. Xiao Lin sepertinya tidak ingin kembali dan bertanya apakah mereka akan menyerah begitu saja. Xiao Xiao pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan balik bertanya kepada Xiao Lin apakah dirinya sama sekali tidak takut. Xiao Lin lanjut berkata bahwa dirinya tidak perlu takut dengan apapun. Ayah juga telah berkata bahwa hanya dengan berani dan bertarung seseorang akan dapat menjadi benar-benar kuat di masa depan. Melihat tekad di mata Xiao Lin pada saat ini, senyum cerah segera muncul di wajah Xiao Xiao ketika dirinya berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Xiao akan menemaninya baik itu hidup ataupun mati. Xiao Yan pada saat ini tersenyum mendengar keduanya yang tampak terlihat kompak. Keduanya juga pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan tekad yang begitu membara. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini segera lanjut berkata sebaiknya mereka menyingkirkan dua buah Void God Armor ini. Jika mereka tidak menghadapi keadaan darurat maka gunakan Void God Armor ini sesedikit mungkin. Armor ini sangat kuat tetapi meskipun begitu armor ini juga akan bisa membawa krisis kepada mereka. Selain itu ayah juga pada saat ini ingin memberikan mereka hal untuk bisa menyelamatkan nyawa mereka berdua. Begitu selesai berbicara Xiao Yan mengembunkan dua teratai api tiga warna dan fluktuasi yang memancar darinya membuat Xiao Xiao dan Xiao Lin bergetar. Xiao Yan lanjut berkata bahwa di bawah tingkat keabadian Kaisar maka teratai api ini akan dapat melindungi mereka berdua. Keduanya pada saat ini terlihat bersemangat begitu melihat teratai api yang dikeluarkan oleh Xiao Yan. Teratai api ini benar-benar sangat kuat sebelum akhirnya teratai api ini segera menyapu di antara alis mereka berdua. Teratai api ini juga bukan hanya kartu truf yang bisa menyelamatkan nyawa mereka berdua, tetapi juga ada simbol yang dibuat oleh Xiao Yan kepada mereka berdua. Dengan hal ini Xiao Yan bisa menggunakan teratai api untuk bisa mengetahui kondisi keduanya. Begitu selesai Xiao Yan pada saat ini segera membuka mulutnya dan dua tetes esensi darah mengembun di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan segera memasukkan esensi darah ini ke dalam botol batu giok dan menyerahkannya kepada Xiao Xiao dan Xiao Lin. Xiao Yan lanjut berkata bahwa ini adalah esensi darah ayah. Jika mereka masih bertemu dengan musuh yang kuat yang tidak bisa dihadapi dengan teratai api tiga warna, maka telanlah esensi darah tersebut dan bersama dengan hal itu mereka bisa menggunakan Void God Armor. Bahkan jika mereka bertemu dengan orang kuat langkah keabadian Kaisar mereka akan masih memiliki peluang untuk bisa bertahan hidup.
Tidak peduli pilihan apa yang mereka buat, ayah akan selalu mendukung mereka. Jalan ini mungkin akan sulit, tetapi ini adalah jalan menuju sesuatu yang lebih kuat. Keduanya pada saat ini mengangguk dengan serius mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera kembali berbicara bahwa ayah pada saat ini masih harus pergi. Sensi dalam bahaya dan ayah masih belum cukup kuat. Setelah semuanya selesai, mereka bertiga di masa depan akan bisa kembali berkumpul. Xiao Xiao dan Xiao Lin pada saat ini hanya bisa mengangguk sambil menahan emosi kerinduan yang belum terungkap sepenuhnya kepada Xiao Yan. Xiao Yan juga merasakan hal yang sama, tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus segera pergi. Xiao Yan pada akhirnya kembali berkata kepada keduanya bahwa mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka. Sudah waktunya bagi ayah pergi dan mereka harus menjaga diri baik-baik. Kemudian Xiao Yan, Xiao Xiao dan Xiao Lin pada akhirnya saling mengucapkan salam perpisahan sebelum akhirnya Xiao Yan bergegas melesat pergi bersama dengan Yang Mulia Ratu untuk mencari baru akik yang ada di sungai.